Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahadi Nugra SSDP MSI Camat Paremantara. Dengan ini menyampaikan beberapa informasi terkait dengan mekanisme pengurusan IMB yang ada di Kecamatan Paremantara. Adapun yang menjadi dasar hukum dari kegiatan pengurusan IMB kita yang ada di Kecamatan Paremantara adalah Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang standar pengurusan izin mendirikan bangunan. Kemudian Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang pedoman standar pelayanan. Adapun yang menjadi tujuan latar belakang dari kegiatan ini adalah yang pertama, kita melihat keberadaan bangunan gedung memiliki arti penting bagi manusia dan lingkungan untuk melakukan kegiatannya dalam mencapai tujuan yang dapat menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien serta menjamin kepastian hukum. Tujuan dari pengurusan izin mendirikan bangunan ini adalah yang pertama, kita akan mewujudkan bangunan yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna. Kemudian mewujudkan penataan bangunan di lingkungan yang layak huni serta berjati diri, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan terselenggaranya tertib bangunan sesuai dengan tata ruang dan tata lingkungan. Kemudian adapun yang menjadi manfaat dari pengurusan IMB ini adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Untuk itu kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Paremantara, saya menghimbau agar tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga nantinya ketika bangunan yang akan didirikan agar terlebih dahulu dilakukan pengurusan izin mendirikan bangunan sehingga di kemudian hari bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tidak terkendala dengan beberapa aturan yang ada di Kota Pareman. Harap saya selaku camat mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu patuh kepada ketentuan perundang-undangan yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mendirikan bangunan di Kecamatan Pariaman Utara merupakan tugas fungsi dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban atau Kasitrantib. Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2014 bahwa izin mendirikan bangunan bagi bangunan yang ukurannya 50 meter persegi ke bawah atau nilainya 50 juta ke bawah maka dikeluarkan oleh kecamatan. Adapun syarat-syarat untuk mengurus izin, harapannya adalah masyarakat dapat melakukan pengajuan permohonan ke Kecamatan Pariaman Utara dengan melampirkan syarat-syarat sesuai dengan form isian yang telah kami sediakan. Form dapat diambil di kantor desa setempat atau di kantor camat Pariaman Utara. Syarat-syarat standar yang harus dipenuhi adalah seperti fotokopi KTP, kemudian fotokopi sertifikat kepemilikan, bukti tidak dalam sengketa, dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan yang sudah kami berikan di dalam form. Selanjutnya, pengajuan izin mendirikan bangunan yang telah kami dapatkan di kantor camat yang diajukan oleh pemohon, maka akan dilakukan survei lapangan oleh tim yang gunanya adalah untuk mengetahui kondisi bangunan, posisi bangunan, apakah sesuai dengan tata ruang, apakah sesuai dengan perencanaan, atau bangunan memilih sengketa atau tidakkah, akan dilakukan survei oleh tim. Setelah survei dilakukan, akan dilaksanakan analisa dan penghitungan untuk retribusi IMB-nya. Setelah itu, kalau tidak bermasalah, maka izin mendirikan bangunan dapat dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan camat seperti ini. Kemudian yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran retribusi IMB melalui Kecamatan Pariaman Utara atau langsung ke kas daerah di Bank Nagari setempat. Kemudian akan dilengkapi dengan plat izin mendirikan bangunan yang dapat ditempelkan di bangunan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Fungsinya adalah jika nanti ada penertiban atau pemeriksaan oleh pihak yang berwenang seperti PUPR, Satpol PP, dan kecamatan, maka dapat mengajukan plat sebagai izin mendirikan bangunan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Bagi warga masyarakat yang tidak mengurus IMB atau izin mendirikan bangunan, maka akan diberikan sanksi yang tegas seperti penghentian pembangunan, pembongkaran, dan sanksi-sanksi lainnya yang tertera di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2014. Untuk itu kami himbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pariaman Utara khususnya, mari mengurus izin mendirikan bangunan sesuai dengan SOP yang sudah kami tentukan, mudah dan tidak lama. Durasi untuk pengurusan izin mendirikan bangunan sekitar 1-3 hari.
ada yang bisa kami bantu? Begini Pak, saya mau ngurus INB, tapi saya belum tahu apa syaratnya. Nah, baik, terima kasih Bu. Jadi mengenai kepengurusan INB, kita di Kecamatan Paraman Utara memang diberikan wewenang oleh ketentuan aturan untuk menerbitkan surat keputusan untuk mendirikan bangunan ini dengan ketentuan bangunan yang didirikan adalah bangunan yang berukuran di bawah 50 meter luasnya. Tetapi apabila luas bangunan yang Ibu bangun lebih dari 50 meter, jadi semua ketentuan ataupun wewenang untuk pengeluaran izinnya akan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Maker Dinas PPSP Kota Pariaman. Ini sebentar ya. Apa manfaatnya pengurusan INB ini Pak? Nah, baik Bu. Jadi kami sudah membuat semacam leaflet. Jadi di dalam leaflet ini merupakan suatu wadah bagi kami di kecamatan supaya masyarakat lebih memahami bagaimana pentingnya pengurusan INB ini. Jadi silahkan Ibu lihat, saya terangkan bagaimana pentingnya INB tersebut. Jadi pengurusan INB ini dilatar belakangi karena keberadaan bangunan gedung ini sangat memiliki arti penting bagi manusia dan lingkungan untuk terwujudnya pembangunan nasional. Setelah itu INB ini juga sangat penting untuk diurus supaya terjadi penyesuaian antara tata ruang Kota Pariaman secara efektif dan efisien serta Ibu mempunyai kepastian hukum dan legal standing terhadap bangunan yang didirikan. Itu bisa Ibu lihat. Kemudian apa manfaatnya? Jadi manfaat yang bisa Ibu peroleh terhadap pengurusan INB ini adalah yang pertama, dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keanggalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Setelah itu, dengan mempunyai ataupun dengan mengantongi INB ini, nantinya Ibu juga bisa untuk menggunakannya dalam pengajuan sertifikat layak jaminan fungsi bangunan. Setelah itu Ibu juga bisa nanti memperoleh pelayanan fasilitas umum seperti pemasangan dan penambahan jaringan listrik, air minum, telepon, gas, dan fasilitas umum lainnya. Tentu semua fasilitas itu akan Ibu dapatkan jika bangunan ataupun rumah yang Ibu dirikan mempunyai izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagaimana alur dan proses pengurusan INB ini Pak? Saya kan baru awal mau gimana cara alurnya atau apa? Baik Bu, terima kasih. Jadi dalam leaflet ataupun media yang saya berikan kepada Ibu dapat Ibu lihat pada halaman belakang. Jadi nanti Ibu akan diberikan belangko permohonan serta Ibu juga nanti melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi di dalam leaflet juga kita buat, dan di dalam media yang ada di ruang paten Ibu juga bisa dapat melihat seperti yang ada di samping kiri kami. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi itu yang pertama itu adalah fotokopi KTP, fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah. Yang ketiga, surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa, surat kuasa, foto lokasi bangunan, gambar rencana bangunan, izin lokasi dari wali kota jika Ibu membuat perumahan, pas foto Ibu 3x4 1 lembar, set plan ataupun master plan perencanaan bangunan yang akan didirikan. Setelah itu ada persyaratan-persyaratan pendukung, diantaranya adalah bukti tanda lunas PBB tahun terakhir, serta karena hari ini ataupun karena akhir-akhir ini kita memasuki pandemi COVID, kita diwajibkan supaya dapat memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19. Jadi nanti persyaratan-persyaratan ini akan Ibu lengkapi dengan belangko permohonan yang akan disediakan oleh pemerintah di desa ataupun dari kami di kecamatan. Setelah itu, setelah persyaratan ini Ibu lengkapi, Ibu nanti kembali ke sini membawa apa yang telah kami sampaikan tadi.
masuk kembali ke loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas Ibu. Apabila berkas-berkas yang diperlukan sudah dirasa lengkap, nanti akan dilakukan survei peninjauan lokasi, surat tanggapan, berita acara, dan pembayaran retribusi. Ini nanti Ibu akan kembali ke sini dan kami akan melakukan survei di mana bangunan Ibu dirikan. Setelah itu nanti akan kita terbitkan surat keputusan oleh Kasih Tertib dan disahkan oleh Bapak Camat. Setelah itu barulah terbit semacam produk kita, pelang merek. Nanti bisa Ibu pasangkan di dinding bangunan yang Ibu dirikan, serta nanti juga kita sediakan surat keputusan dari Bapak Camat sebagai legal standing bagi Ibu terhadap bangunan yang Ibu dirikan. Kalau 500 meter, berapa kira-kira biaya yang akan dikeluarkan pengurusan IMB ini, Pak? Jadi itu kita lakukan survei nanti ke lokasi bangunan. Ada beberapa klasifikasi yang harus kita teliti terlebih dahulu ke tempat bangunan yang Ibu dirikan. Baik itu apakah bangunan Ibu berada di pinggir kota, di tengah kota, ataupun di pusat kota, dan lain-lain sebagainya. Itu nanti tergantung kepada klasifikasi dan penganggaran yang ada kami rumuskan. Jadi sesuai di mana letak bangunan Ibu dirikan. Itu sangat fleksibel. Harga terhadap bangunan tidak bisa kita tentukan secara pas, jadi tergantung kepada bangunan, situasi bangunan yang diberikan. Berapa lama saya harus menunggu sampai surat keputusan itu selesai? Jadi setelah hari ini Ibu datang ke kami di Paten Kecamatan Preman Utara, setelah Ibu lengkapi, nanti Ibu menunggu cukup 3 hari, 3 kali 24 jam surat keputusan dan pelang merek yang kami sediakan dari kecamatan. Tentu setelah pembayaran retribusi yang dilakukan, SK dan pelang merek dapat kita serahkan kepada Ibu. Terima kasih, Pak. Cukup puas terhadap apa yang saya jelaskan? Jelas. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih banyak. Oke. Ya, kami ada. Terima kasih ya, Pak. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini saya meminta waktu sedikit dari Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini mungkin yang ingin sampaikan adalah terkait tentang aktualisasi yang saya lakukan di Kecamatan Preman Utara. Salah satunya adalah mengenai tugas pokok dan fungsi dari saya selaku staf di Terantip Kecamatan Preman Utara. Jadi dalam hal ini saya mengangkatkan mengenai izin mendirikan bangunan yang ada selama ini dan merupakan kewenangan dari Kecamatan Preman Utara. Yang pertama sekali adalah mengapa hal ini perlu kembali diingatkan kepada Bapak Ibu Sekdes. Karena Bapak Ibu Sekdes adalah merupakan instansi ataupun pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat di desa. Oleh sebab itu, sosialisasi dalam jumlah yang besar tentu memerlukan pembiayaan, dan karena kita saat ini adalah pada masa pandemi, mungkin kerumunan sosialisasi sangat dibatasi. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu selaku sekretaris desa nanti juga bisa menyampaikan perpanjangan lisan terutama dari Kecamatan Preman Utara tentang bagaimana alur proses pengurusan izin mendirikan bangunan ini. Jadi hal yang mendasari tentang pengurusan IMB ini adalah bahwasanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Preman nomor 14 tahun 2014 bahwasanya IMB ini sangat dianjurkan oleh masyarakat kita yang akan mendirikan bangunan di tanah ataupun wilayahnya masing-masing. Ini kita tujukan supaya terwujudnya penyelenggaraan pendirian bangunan yang sesuai dengan tata ruang Kota Preman. Jadi apabila nanti terjadi mungkin pembongkaran ataupun dalam hal sebagainya, masyarakat yang dikenakan ataupun yang ditindak oleh pemerintahan kota dapat diganti rugi apabila nanti juga memiliki legalisasi. Selain itu, ini kami maksudkan juga agar meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Preman, itu juga dalam mewujudkan meratanya pembangunan di daerah Kota Preman dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin itu sedikit gambaran yang ingin saya sampaikan pada sosialisasi dalam waktu yang relatif singkat ini. Mudah-mudahan perpanjangan lisan dari kami di kecamatan dapat juga Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakat sebagai pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat desa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.